Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilyati Wahyu dengan NIM 858183303 dari BPJJ 71 Surabaya Salutunangan dengan prodi S1 PG PAUD AKPMM semester 7. Pilar pendidikan nasional dalam perspektif Ki Hajar Dewantara di era digital. Saya akan mulai presentasinya dengan membahas mengapa pilar pendidikan penting. Karena pendidikan menghadapi perubahan akibat digitalisasi. Selanjutnya, teknologi mengubah cara belajar dan mengajar, dan diperlukan landasan filosofis agar pendidikan tetap berorientasi pada pembentukan manusia. Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam pendidikan, namun pendidikan tidak boleh kehilangan arah, karena itu diperlukan pilar yang mendasari dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, pengertian pilar pendidikan. Pilar merupakan fondasi atau penyangga utama yang menopang seluruh sistem pendidikan. Manfaatnya memberikan arah pendidikan, menjadi pedoman kebijakan, menjaga keberlangsungan tujuan pendidikan, dan membentuk karakter bangsa. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat diibaratkan sebagai tiang utama sebuah bangunan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Pilar pendidikan dalam perspektif filosofis. Pendidikan bertujuan 1. Memanusiakan manusia, 2. Mengembangkan potensi individu, 3. Membentuk karakter, dan 4. Menyiapkan warga negara yang bertanggung jawab. Filsafat pendidikan memandang bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional. Pokok pemikiran 1. Pendidikan berpusat pada peserta didik, 2. Guru sebagai pembimbing, dan 3. Pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Ki Hajar Dewantara menempatkan peserta didik sebagai pusat pendidikan. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi perkembangan peserta didik. Ingarso Sumtulodo, artinya yaitu di depan memberi teladan. Implementasinya 1. Menjadi contoh sikap dan perilaku, 2. Menunjukkan integritas, 3. Menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Guru harus menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Keteladanan lebih efektif dibandingkan sekedar memberikan nasihat. Kemudian, analisis prinsip Ingarso Sumtulodo. Contoh aktualnya yaitu 1. Guru menggunakan media sosial secara etis, 2. Tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan 3. Menunjukkan kejujuran akademik. Analisisnya yaitu peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Pada era digital, keteladanan tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga di ruang digital. Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat, implementasinya yaitu menjadi fasilitator belajar, membimbing diskusi, dan menumbuhkan kreativitas. Guru hadir bersama peserta didik dan membantu mereka menemukan motivasi belajar. Kemudian, analisis prinsip Ing Madya Mangun Karso, yaitu contoh aktualnya proses based learning, diskusi daring, dan kolaborasi melalui Google Classroom dan LMS. Analisisnya, guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi, tetapi pengarah proses belajar.
Peserta didik saat ini memiliki akses informasi yang luas, karena itu peran guru bergeser menjadi fasilitator pembelajaran. Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Implementasinya yaitu memberikan kepercayaan, mendukung kemandirian belajar, dan menjadi mentor. Guru memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang sambil tetap memberikan arahan. Analisis prinsip Tuturi Handayani yaitu contoh aktualnya. 1. Pembelajaran mandiri melalui platform digital. 2. Penggunaan video pembelajaran. Dan 3. Penggunaan AI sebagai alat bantu belajar. Analisisnya, kemandirian belajar menjadi kompetensi penting abad ke-21. Peserta didik perlu mampu belajar secara mandiri, tetapi tetap membutuhkan bimbingan guru. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara pada era digital. Relevansinya: 1. Penguatan karakter digital. 2. Literasi informasi. 3. Berpikir kritis. Dan 4. Tanggung jawab digital. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena teknologi tidak dapat menggantikan pendidikan karakter. Kemudian tantangan implementasinya. Tantangan utama: 1. Hoax dan disinformasi. 2. Cyberbullying. 3. Ketergantungan gawai. 4. Penyalahgunaan AI. 5. Kesenjangan akses internet. Transformasi digital membawa manfaat sekaligus tantangan yang harus dihadapi dunia pendidikan. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Persoalan saat ini: 1. Krisis karakter. 2. Rendahnya literasi. 3. Kesenjangan pendidikan. 4. Tantangan etika digital. Solusinya melalui pilar pendidikan, yaitu keteladanan guru, penguatan karakter, literasi digital, dan pembelajaran humanis. Prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan nasional. Kesimpulannya yaitu: 1. Pilar pendidikan merupakan fondasi sistem pendidikan. 2. Prinsip Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga saat ini. 3. Era digital membutuhkan keseimbangan antara teknologi dan karakter. Dan 4. Guru tetap memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan. Referensi yang saya pakai: 1. Modul 6 Filsafat Ilmu Isu Kontemporer dalam Pendidikan Nasional. 2. SPK 4006 Sesi 7 Pilar-Pilar Pendidikan Nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shape of you.